untuk pendidikan kita. Dari data literasi aja, misalkan skor PISA kita itu ternyata mundur 20 tahun kondisinya dari 20 kita di 20 tahun yang lalu. Dan ini tentu saja jadi prihatin bersama. Lalu pengangguran di pendidikan vokasi itu juga sebenarnya makin tinggi gitu. Padahal seharusnya pendidikan vokasi disiapkan untuk langsung siap kerja gitu ya. Dan di sini justru banyak lumbung pemuda di pendidikan vokasi ini, di SMK dan juga di perguruan tinggi vokasi. Next. Dan kemudian kita bicara hal-hal yang terkait kualitas, kekerasan di dalam pendidikan itu berada dalam titik tertinggi sepanjang sejarah. Kasus-kasus bullying atau perundungan itu sangat banyak terjadi dan ini juga patut jadi keresahan kita bersama. Lalu keterlibatan orang tua sejak dini itu juga belum terwujud hingga kini. Kurang dari 1% orang tua yang rutin membaca bersama anak di rumah. Jadi terkait dengan kegiatan membaca ini mungkin sering dianggap sebagai kegiatan yang biasa saja gitu ya. Karena mungkin pemahaman yang utuh dari orang tua terhadap bagaimana pengasuhan dan pendidikan anak itu juga masih PR besar di pendidikan kita. Berikutnya. Nah, lalu apa yang perlu kita lakukan? Kami di Semua Murid Semua Guru percaya tentang pentingnya membalik piramida ini, Bapak dan Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, dan adik-adik tercinta gitu. Jadi kalau kita bicara pendidikan, sering sekali mudah sekali kita tuh menunjuk salah satu pihak gitu ya, menjadi salah satu yang mungkin dianggap paling bertanggung jawab. Seolah-olah paling mudah menyalahkan pemerintah gitu ya, kayak menterinya atau mungkin kepala dinasnya, seolah-olah itulah satu-satunya pihak yang bertanggung jawab terhadap pendidikan gitu. Padahal dari Bappenas sendiri misalkan gitu dan Kementerian Pendidikan maupun dinas-dinas, bagaimanapun setiap dari kita itu punya kapasitasnya masing-masing gitu ya. Dan oleh karena itu yang paling penting adalah kerjasama atau kolaborasi dari masing-masing kita yang punya peran. Jadi pertanyaannya itu kita berharap bisa shifting dari kalau kita sebagai publik bertanya apa yang dilakukan untuk mensukseskan program pemerintah, itu kita sekarang men-shifting menjadi apa yang dilakukan pemerintah untuk menguatkan praktek baik dari masyarakat gitu ya. Jadi pemerintah menjadi agregator, pemerintah jadi amplifier dari apa yang sudah baik yang kita lakukan di masyarakat. Gerakan Merdeka Belajar misalkan itu bukan sesuatu yang baru lahir tahun ini ketika Mas Menteri jadi menteri gitu ya, tetapi itu sudah diperjuangkan oleh banyak sekali penggerak guru dan penggerak pendidikan dari 5-7 tahun yang lalu. Dan akhirnya pada saat kita memiliki unsur pemerintah yang ternyata punya satu visi dan paradigma yang sama, maka apa yang sudah baik itu dalam tanda kutip tinggal diamplifikasi. Ketika itu mengamplify pun tentu saja PR-nya masih banyak. Jadi kalau pemerintah yang kategorinya cuma 5 tahun periodenya harus memulai segala sesuatu dari nol, tentu saja akan sangat tidak efektif. Oleh karena itu, kita berharap pemerintah nanti menjadi lebih agregator atau amplifier, sedangkan inisiatornya ada di kita, di publik gitu. Selanjutnya. Nah, lalu bagaimana kalau kita ingin menjadi inisiator atau penggerak? Penting untuk kita berpihak kepada anak. Itu adalah juga paradigma yang kami ingin terus promosikan gitu ya, bahwa anak itu adalah pusat dari segala sesuatu terkait dengan tujuan pendidikan kita, baik itu kebijakan maupun gerakan-gerakan yang akan kita inisiasi. Dan penting sekali bahwa ada komunitas dan organisasi pendidikan di dalam ekosistem ini yang akan menggerakkan seluruh stakeholder. Penting untuk menjadi aktor penggerak pendidikan yang berdaya, kemudian juga berkolaborasi dengan pemangku kepentingan yang lain, dan secara terus-menerus mendokumentasikan dan menyebarkan praktek baik dalam skala besar. Jadi kadang kita sebagai bagian dari publik, komunitas tuh suka merasa kita nggak ada peran, padahal perannya begitu besar untuk menggerakkan perubahan pendidikan di Indonesia. Berikutnya. Nah, pendidikan kita butuh apa? Di Semua Murid Semua Guru kita percaya dengan 3 hal ini, integrasi, kolaborasi, dan inovasi. Semua stakeholder pemangku kepentingan pendidikan perlu punya visi yang terintegrasi. Lalu kemudian punya iklim saling percaya. Jadi tidak ribut atau habis energinya untuk saling menyalahkan, tetapi justru saling percaya dan akhirnya berkolaborasi, dan akhirnya terus berinovasi.
Dalam banyak data penelitian, pendidikan kita ketinggalan bahkan 120 tahun dari negara tetangga kita, Singapura. Jadi kalau kita tidak berinovasi dan bahkan berakselerasi, maka pendidikan kita akan jauh lebih tertinggal lagi. Berikutnya. Nah, inilah nilai barengan yang perlu kita selalu junjung dalam setiap pergerakan. Penting untuk kita menjadi pelajar sepanjang hayat. Kita semua murid, semua guru. Itulah semangat utamanya. Bahwa di usia manapun kita adalah murid yang terus belajar dan kita adalah guru yang terus jadi teladan di sekitar kita. Memberdayakan semua pelaku dan peran, menghargai keberagaman, berkolaborasi dengan terbuka, dan mempraktekkan standar baik. Sekali lagi kita percaya bahwa setiap orang di dalam ekosistem pendidikan kita itu punya perannya masing-masing, punya kapasitasnya masing-masing. Semakin beragam, itu justru semakin menjadi kekuatan, dan kemudian semakin bisa kita utilisasi dengan berkolaborasi dengan terbuka. Dan meskipun katakanlah banyak kegiatan-kegiatan kita yang sifatnya adalah kerelawanan, itu tidak berarti bahwa kita mengerjakannya dengan setengah hati gitu ya, tapi kita tetap mempraktikkan standar baik di kesempatan apapun yang bisa kita lakukan. Berikutnya. Ya, dan ini adalah jaringan semua murid, semua guru, bagi Mas, Mbak, Bapak dan Ibu, Akang Teteh, semuanya gitu, yang ingin menginisiasi gerakan pendidikan dalam berbentuk komunitas, misalkan gitu, kami undang untuk berjejaring langsung di jaringan semua murid, semua guru. Silahkan mendaftar, lalu nanti akan ada sekian banyak kegiatan yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk terus membahas, membangun percakapan tentang pendidikan, meningkatkan kapasitas sampai tadi ya berjejaring dengan semua pemangku kepentingan pendidikan, termasuk dengan unsur pemerintah seperti Bappenas. Berikutnya. Ya, ini adalah penutupnya. Kami percaya kalau ditanya pendidikan tanggung jawab siapa, bukan lagi pendidikan tanggung jawab pemerintah, tapi pendidikan tanggung jawab kita. Dan kita adalah yang kita nantikan. Jadi apa? Kalau kita punya impian tentang pendidikan kita di 10-20 tahun dari hari ini, itu tidak akan terjadi di 10-20 tahun nanti, tapi akan terjadi saat ini. Jadi kita adalah yang kita nantikan, kita semua murid, semua guru. Terima kasih. Semoga bisa menjadi pemantik diskusi hari ini. Ya, terima kasih Ibu Roswita Amelinda untuk paparan dari pengalaman apa yang sudah dilakukan oleh komunitas semua murid, semua guru. Ya, tadi disampaikan memang kita masih banyak hal yang menjadi PR kita bersama. Salah satunya adalah hasil PISA kita yang memang cukup memprihatinkan, ya. Ada penurunan hingga ke angka 371. Nah, kemudian juga tadi melihat bahwa lulusan vokasi kita juga berimbas kepada banyaknya pengangguran, ya. Artinya bahwa memang semakin tinggi tingkat pendidikan tentunya memang wajar ya untuk ditawarin pekerjaan juga harus memilih-milih juga ya dibandingkan dengan yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Nah, itu wajar. Nah, sehingga memang ini menjadi PR bersama bagaimana bahwa lulusan vokasi ini tidak hanya bergantung kepada bagaimana dia mencari kerja, tetapi mencari lapangan membuka lapangan kerja. Itulah menjadi tugas kita bersama dan pendidikan itu adalah tugas kita bersama. Ya, baik mungkin bagi teman-teman ya para pemuda-pemudi yang ingin menanyakan sesuatu kepada Ibu Roswita, silahkan ya di dalam chat atau mungkin di dalam terkait dengan Slido ya, atau langsung saja melalui chat juga tidak masalah. Berikutnya saya beri kesempatan kepada Safe Street the Child ya, yang akan disampaikan oleh Ibu Imelda ya. Ya, terima kasih Pak Yono. Ya, Ibu Imelda, silakan Ibu. Ya. 7-8 menit Ibu. Ya, selamat siang Ibu Bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya mewakili Save the Children Indonesia Pak, yang benar Pak. Dan ya ini menyesuaikan judul yang diminta, yaitu bagaimana mendorong pemenuhan. Meren materi mah ada, ini sadua gitunya. Kenapa Pak? Nggak ada materi. Suaranya terlalu pelan Kak. Iya, ini mendorong pemenuhan dan perlindungan hak anak dalam lingkungan pendidikan ya. Next, mohon dibantu dari admin. Ya.
Ini kebetulan di animasi, jadi nanti saya coba cepat. Oke, ya, saya live breakout room ya. Jadi ini ya, kembali ke topik utama sebagai pemuda ya. Bila kita melihat jumlah penduduk Indonesia yang hampir 274 menuju 275 juta ya, itu 1/4 atau 1 dari 4 penduduk Indonesia adalah pemuda. Dan range-nya di Indonesia itu 15 sampai 30 tahun. Adapun kalau di dunia itu 1 dari 6 adalah pemuda. Jadi mengapa pemuda ini adalah tonggak penting ya untuk pembangunan Indonesia. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, bila kita tidak mencoba memaksimalkan potensi pemuda, ini akan berpengaruh untuk masa depan terkait pekerjaan, penghidupan yang layak dan lain-lain. Next. Nah, bila kita lihat dari indeks tadi yang disampaikan ya di presentasi-presentasi sebelumnya, ada 5 terkait lama rata-rata, dan juga tadi Pak Yohan sebutkan, ini jelas ya, rata lamanya sekolah pemuda Indonesia itu masih di bawah 11 tahun, jadi hanya sampai kelas 1 SMA. Jadi masih banyak nih PR-nya, belum termasuk apabila kita sudah mendiskusikan juga dengan pemuda disabilitas. Dan ini walaupun angka penyelesaian sekolah ya di tingkat SD, SMP, SMA ini meningkat, kemudian juga angka drop out maupun ini menurun, tapi tetap begitu banyak PR yang ada. Next, dan ini terkait dengan kalau kita kembali ke Konvensi Hak Anak. Mohon next. Ya, ini pendidikan adalah hal yang merupakan kewajiban negara ya sebetulnya untuk memastikan anak-anak mendapatkan akses pendidikan berkualitas. Next. Nah, terkait dengan anak perlu kami sampaikan di sini. Kenapa ini penting? Agar kita pahami bersama bahwa bila kita menginvestasikan, ini berdasarkan riset ya di internasional, bahwa bila kita menginvestasikan $1 untuk anak di usia dini, maka itu return-nya, hasilnya itu akan menghasilkan $7, 7 kali lipat pada saat dia dewasa. Oleh karena itu, pendidikan anak usia dini penting sebetulnya. Dan ini akan berpengaruh pada saat dia dewasa menjadi pemuda. Semakin banyak intervensi dilakukan sejak dini akan semakin maksimal hasilnya di saat nanti dia menjadi pemuda. Next. Ini ada sumbernya. Ya, next. Nah, dalam kondisi sekarang, Pak Yohan, izinkan saya sedikit menyampaikan terkait kondisi saat ini ya, di saat pandemi, di mana sekolah tutup lebih dari 600.000 dan anak yang tidak bersekolah ini lebih dari 60 juta ya. Bayangkan, 1/4 dari populasi, walaupun sekarang dengan adanya kebijakan belajar di rumah, baik daring maupun luring, tentu masih banyak tantangan. Dan apa akan terjadi bila ini terlalu lama, ini ada potensi untuk tidak lanjut sekolah. Ini bisa angkanya menjadi jutaan. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa mengantisipasi ini. Next. Oleh karena itu, kita harus memastikan pertama kehilangan pembelajaran atau learning loss ini pasti terjadi. Data riset dari World Bank ya menyebutkan bahwa tadi hasil PISA ini, jadi PISA kita itu kan untuk anak 15 tahun ke atas ya, dan hasilnya itu kan kita di ranking untuk literasi 75 dari 77. Itu sebelum pandemi. Bisa dibayangkan setelah pandemi seperti apa, karena hasil riset World Bank ini menunjukkan penurunan poin hingga 21 poin ya. Kemudian juga apa yang terjadi bila kehilangan pembelajaran ini berlangsung lama terus-menerus, maka dampaknya berpengaruh pada pendapatan anak muda itu nanti pada saat dia bekerja. Next. Ya, tantangan pembelajaran masa pandemi ini banyak, jadi tidak hanya anak. Silakan sampai selesai. Kemudian infrastruktur, materi pembelajaran, juga guru, dan tentunya dukungan yang diperlukan ya. Di sini tentunya butuh dukungan komunitas termasuk pemuda di antaranya. Next. Nanti ini di-share, jadi bisa dibaca lebih lanjut dan juga link-linknya. Nah, ini kami ingin menyampaikan studi global yang dilakukan Save the Children. Kami organisasi di 120 negara dan 46 negara kemarin berkolaborasi untuk membuat studi ini dengan ada lebih dari 13.000 suara anak. Next. Tidak akan didetailkan satu-satu, tapi yang utama sampai Juli kemarin 8 dari 10 anak masih termasuk di Indonesia itu masih tidak dapat mengakses bahan pelajaran. Dan mereka anak yang orang tua yang kesulitan membeli materi belajar untuk anak, ini mereka 5 kali lebih tidak mampu untuk membantu anaknya belajar. Next. Kemudian juga kualitas pembelajaran ini berpengaruh karena mereka belajar jauh lebih sedikit dan malah ada anak 1% yang tidak belajar di Indonesia. Next.
Selain itu pemantauan oleh guru, menurut orang tua 1 dari 4 guru ini sama sekali tidak memantau anaknya. Ini karena tantangan ya antara daring dan luring. Termasuk juga kesulitan dalam memahami pembelajaran. Next. Dari sisi kualitas ini bisa dilihat anak yang tidak memiliki paket data, tidak memiliki bahan pembelajaran, ini sangat ini ya menjadi concern kita semua, belum membaik. Next. Nah ini penting sebelah kiri nih, 2% yang tidak bisa belajar karena mereka harus bekerja mencari uang, membantu orang tuanya. Dan ini meningkat pada anak dengan orang tua dengan disabilitas, meningkat 2,5 kali. Next. Nah ini yang kita khawatirkan, makin lama anak tidak sekolah, seperti sekarang ya, sudah hampir mau 9 bulan Desember, ini semakin kecil harapan. Nah ini yang kita harus pastikan kita bisa bersama-sama untuk memberdayakan semua pihak. Next. Nah, ini campaign kami, kita ingin memastikan bahwa semua anak tetap dapat melanjutkan pembelajaran walaupun sekolah tutup dan setiap anak dapat kembali ke sekolah nanti pada saat aman ya untuk melakukan pembelajaran di sekolah tatap muka. Next. Dan ini sangat penting. Nah, ini beberapa upaya yang kami lakukan untuk membantu karena kami poinnya yaitu membantu anak-anak yang termarginalkan. Jadi lebih ke luar jaringan. Next. Dan ini poin yang perlu mungkin diperhatikan juga, kadang-kadang kita berpikir teknologi adalah nomor 1, ternyata teknologi yang terbaik apa yang sudah Anda punya dan tahu bagaimana menggunakannya dan terjangkau ya. Next. Ini praktik baik, guru kunjung, ini juga kami mendapat dukungan tidak hanya dari guru sekolah, tapi para pemuda ya dengan komunitas. Next. Kemudian komitmen jam belajar, ini kami dibantu oleh komunitas para pemuda untuk memastikan orang tua memiliki jam belajar pasti setiap hari bersama anak. Didukung juga oleh kepala desa. Next. Kemudian praktik baik keempat, program radio, di mana kami bekerja sama juga dengan Dinas Pendidikan, guru, dan orang tua untuk sharing ya, kesulitan di lapangan seperti apa. Next. Praktik baik kelima, ini peran dari pemuda juga, kami mendapatkan support mereka menjadi sukarelawan literasi untuk memberdayakan anak-anak, kemudian mengedarkan buku-buku, memastikan anak-anak mendapatkan ilmu yang mereka dapat dari buku-buku yang dipinjamkan. Next. Ya, ini juga kita kerjasama juga untuk penyusunan lembar kerja siswa dan juga untuk panduan orang tua ya. Next. Juga ada program pembelajaran jarak jauh tanpa kuota. Memang ini low teknologi, tapi diharapkan nanti akan dibantu juga oleh sukarelawan para pemuda ini dalam proses. Next. Ini juga kita membantu orang tua untuk tetap semangat memotivasi anaknya belajar. Next. Nah, jadi intinya untuk pemenuhan dan perlindungan hak anak dalam lingkungan pendidikan, ini yang kita utamakan jelas pertama adalah kesehatan dan keselamatan warga sekolah, terutama anak. Termasuk dukungan psikis ya untuk kesehatan mental anak yang diperlukan. Kemudian kedua adalah akses pendidikan yang nanti akhirnya berharap bahwa secara bertahap ini berkualitas di tingkat dasar dan menengah, dan pendidikan anak usia ini patut menjadi bagian yang penting karena ini akan berpengaruh pada saat anak itu nanti dewasa ya menjadi pemuda-pemudi. Kemudian inisiatif pembelajaran juga perlu diupayakan walaupun dengan tingkat sumber daya yang rendah. Selain itu, pengalaman belajar yang bermakna ini menjadi poin penting di saat ini, dan ini diharapkan juga kontribusi tentunya daripada generasi muda. Next. Selain itu juga kerjasama dan kolaborasi bisa dilihat di slide selanjutnya, slide terakhir, yaitu bagaimana koordinasi kerjasama seperti tadi yang disampaikan oleh SMSG juga, ini adalah ekosistem pendidikan kita, jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, dinas pendidikan, sekolah, guru, tapi juga peran penting masyarakat. Khususnya para pemuda di sini yang bisa memberdayakan seluruh elemen yang ada di masyarakat untuk bisa sama-sama berkontribusi untuk memajukan pendidikan anak di Indonesia. Baik, terima kasih. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Pak Yohan. Terima kasih Pak Yohan. Ya, terima kasih Ibu Imelda sudah menyampaikan apa yang sudah dilakukan oleh The Children Indonesia ini ya dalam kiprahnya untuk membantu pemerintah, membantu kita semuanya untuk memajukan dunia pendidikan kita. Karena dari hasil riset yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Melda, kemudian hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki dalam rangka untuk bisa meningkatkan anak-anak kita ya masuk di dalam dunia pendidikan. Terlebih juga di tengah kondisi pandemi COVID ini,
yang tentunya kita mengetahui semuanya ya bahwa anak-anak kita ya hanya mungkin beberapa persen saja yang bisa melakukan tatap muka dengan gurunya. Tapi lebih banyaknya anak-anak kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Dan ini tentunya juga cukup memprihatinkan juga ya kalau dari hasil riset tadi hanya 1% orang tua yang mau mendampingi anaknya belajar membaca. Wah, itu sangat cukup ini juga ya menjadi PR kita juga ya. Artinya kepedulian orang tua terhadap dunia pendidikan anak-anak. Nah, itu yang perlu ditingkatkan. Nah, sehingga dengan keberadaan komunitas terkait dengan Save Children untuk Indonesia ini tentunya perlu kita dukung ya. Selanjutnya mungkin kita pembicara yang ketiga ini dari Indonesia Mengajar. Ya, Indonesia Mengajar ini kita mengetahui beberapa hal yang sangat penting, di mana mengajak para lulusan, ya, para lulusan sarjana muda, ya tentunya, ya bukan sarjana yang menganggur ini kan, tentunya sarjana yang betul-betul punya potensi dan juga punya kemauan untuk bisa membagi ya ilmu pengalamannya, ya. Kalau tentunya kalau dari sisi pengalaman tentunya anak-anak muda ini belum bisa belum bisa berbicara banyak. Tetapi ada hal-hal yang ditawarkan oleh para sarjana muda ini yang digagas oleh Indonesia Mengajar. Silakan dari Indonesia Mengajar yang akan menyampaikan. Silakan. Pak siapa? Pak Arianto ya? Saya Pak Juang saya. Oh, Pak Juang, silakan Pak Juang. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Terima kasih Pak Yohan atas kesempatannya. Saya Juang Akbar. Kebetulan saya juga sebagai alumni dari Pengajar Muda, Pak. Jadi saya Bapak Ibu sebagai alumni dari Pengajar Muda. Saya 1 tahun penempatan di Maluku Utara di Kepulauan Sula. Itu sekitar 18 jam kalau naik kapal dari Ternate, Pak. Nah, Nah, Indonesia Mengajar di sini saya mulai dengan sebuah definisi atau sebuah pengertian bahwa Indonesia Mengajar itu adalah sebuah gerakan. Ini kita usaha untuk ngajakin semua pihak untuk ambil bagian dalam ikut bekerja memajukan pendidikan Indonesia. Sama semangatnya seperti Save the Children dan juga SMSG, kita percaya bahwa pendidikan ini tanggung jawab kita bersama. Sebagaimana pembukaan Undang-Undang Dasar kita bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah janji kemerdekaan yang wajib kita lunasi bareng-bareng sama-sama. Tidak hanya pemerintah semata. Amin. Seperti itu. Oke, boleh next. Oke, nah seperti yang Pak Yohan tadi sampaikan bahwa kami tidak mengirim materi, Bapak Ibu, kami tidak mengirim bahan bangunan untuk bangun sekolah, kita juga tidak kirim buku. Strategi utama kita justru mengirimkan sosok. Bahwa dari berbagai macam data yang kami miliki, bahwa kebutuhan anak-anak di daerah, khususnya daerah-daerah pelosok Indonesia adalah sebenarnya kehadiran guru, Bapak Ibu. Bagaimana pemerataan guru dan kualitas guru ini masih timpang antara kota dan desa, itu yang Indonesia Mengajar coba untuk hadirkan agar akses pendidikan itu setara, baik yang di desa maupun di kota. Maka dari itu program kami adalah pengiriman para sarjana-sarjana muda untuk menjadi guru sebagai sosok teladan di sana, bersama masyarakat juga untuk membangun pendidikan. Selama 1 tahun penuh kita mengajar sebagai guru di sekolah-sekolah dasar di pelosok-pelosok Indonesia. Boleh next? Ya, kami sebut pengajar muda, yaitu sarjana-sarjana terpilih yang memang harus sarjana, tapi tidak mesti sarjana pendidikan. Karena semangatnya adalah kolaborasi dan semangatnya adalah tanggung jawab bersama, maka yang penting sarjana dari berbagai jurusan boleh daftar, Bapak Ibu. Jadi silahkan kalau memang ada kerabat yang sudah sarjana dan ingin mengabdi di dunia pendidikan, bisa daftar sebagai pengajar muda. Nanti kita akan ada proses seleksi, dan ada proses pelatihannya Bapak Ibu. Tentu karena berbagai macam background, tentu kita perlu ada pelatihan bagaimana materi pedagogis untuk pengajaran juga bisa diberikan, bagaimana adaptasi budaya karena bahasa, makanan dan juga kehidupan sehari-hari pasti akan berbeda antara kita yang biasa hidup di kota dan nanti ketika jadi pengajar muda hidup di desa, seperti itu.
Jadi menjadi guru selama setahun dan kita tidak kerja sendirian, kita kerjasama dengan kita sebutnya mitra langsung atau partner kerja kita, yaitu guru, kepala sekolah, pemuda, masyarakat desa, dan juga sampai masyarakat kabupaten untuk yuk sama-sama kita bangun pendidikan di daerah supaya bisa lebih baik lagi. Seperti itu peran pengajar muda. Boleh next? Ya, sejak 2010 sampai sekarang yang mendaftar itu sudah 165.913 sarjana-sarjana muda Indonesia, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya semangat kontribusi para pemuda kita itu sangat besar. Namun karena kapasitas Indonesia Mengajar yang terbatas, kita baru mengirimkan 985, Bapak Ibu. Jadi 985 ini sudah terpilih dari ratusan ribu yang mendaftar dan sudah kita tempatkan di 28 kabupaten di seluruh Indonesia dari mulai Aceh sampai dengan Papua. Boleh dilanjutkan? Next. Nah, dampaknya apa sih Indonesia Mengajar di daerah? Dampaknya banyak banget. Silakan Bapak Ibu akses website kami di indonesiamengajar.org. Ini saya cuma sampaikan beberapa aja bahwa ternyata dengan hadirnya pengajar muda kita bisa dampingi anak-anak kita di daerah. Salah satunya ini Adiana Naipon, siswa Kepulauan Sula di Maluku Utara. Ini salah satu siswa saya juga. Dia juara 1 nasional Kalbe Junior Scientist Award kategori produk terbaik 2018 di Jakarta. Artinya anak-anak kita tuh sebenarnya cerdas, anak-anak kita tuh sebenarnya punya kemampuan yang membedakan hanya akses pendidikan, baik itu fasilitas maupun kualitas dari gurunya. Kalau misalkan ada guru yang mau mendampingi, ternyata terbukti anak-anak dari daerah pun mampu berprestasi di tingkat nasional. Kemudian juga ada Pak Efriansa sebagai juara 1 dari salah satu guru honorer, padahal di Muara Enim, Sumatera Selatan, dia mampu menjuarai pemuda pelopor dari Kemenpora. Itu juga salah satu prestasi yang kita dampingi sama-sama guru di daerah. Boleh next? Nah, kita percaya bahwa Indonesia Mengajar tidak bisa selamanya ada di daerah. Jadi Indonesia Mengajar itu punya batas waktu mendampingi daerah, mendampingi desa, Bapak Ibu, sepanjang total 3-5 tahun. Maka dari itu kita mendorong adanya kemandirian. Bagaimana ya caranya supaya kita selama di daerah tidak hanya sebagai guru, tapi juga sebagai penggerak. Ngajakin orang-orang, yaitu komunitas, pemerintah daerah, maupun masyarakat untuk ayo kita bikin inisiatif pendidikan atau komunitas pendidikan yang kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan di daerahnya. Ini salah satu contohnya pemuda penggerak desa di Halmahera Selatan. Ini kolaborasi kerjasama antara pemerintah daerah dan pemuda untuk bikin program yang mirip seperti pengajar muda tapi versi daerah Halmahera Selatan. Ini juga ada Durung Ilmu di Bawean. Ini juga salah satu komunitas baca juga yang memang literasi di daerah Bawean itu sangat terbatas sehingga kita bikin inisiatif literasi Durung Ilmu, yaitu membaca atau rumah baca di berbagai macam daerah di daerah Bawean. Boleh next? Nah, ini juga ada di Papua, Pegunungan Bintang, perbatasan dari Papua Nugini, itu ada namanya Guru Hebat Papua, itu sama terinspirasi dari program pengajar muda, pemerintah setempat dan komunitas pendidikannya bikin namanya Guru Hebat Papua. Jadi mereka melakukan proses seleksi, mereka melakukan proses pelatihan, dan mereka juga memberikan pengiriman guru-guru ke daerah-daerah pelosok di Pegunungan Bintang Papua. Jadi dari orang Papua, oleh orang Papua, untuk orang Papua sendiri. Inilah yang kita dorong komunitas pendidikan supaya bisa mandiri dan bisa berkelanjutan. Seperti itu. Ini juga ada di Tulang Bawang Barat Cerdas. Dan selain dari daerah-daerah penempatan pengajar muda, Indonesia Mengajar juga menginisiasi kegiatan kerelawanan lainnya. Nah, boleh next. Nah, ini adalah 4 dari sekian banyak inisiatif komunitas pendidikan yang kita buat. Jadi ada kelas inspirasi, sudah ada di 200 kota. Bapak Ibu boleh cek Instagramnya di @kelasinspirasi.id. Ada ruang berbagi ilmu di 60 kota di @rberbagi_ilmu. Ada taman-taman bermain dan ada Tembokpedia. Kalau kelas inspirasi ini sesederhana, kita percaya bahwa sebenarnya banyak yang ingin kontribusi. Cuman karena keterbatasan waktu, tidak bisa selama setahun di daerah, bisanya hanya 1 hari, maka dari itu kita bikin kelas inspirasi untuk sharing bagaimana profesi bisa di sharing kepada anak-anak gitu. Nanti silakan Bapak Ibu bisa cek di Instagramnya masing-masing. Boleh next? Nah, ini boleh next. Nah, ini seperti yang Pak Yohan katakan tadi,
bahwa memang kita para pemuda ini, saya juga masih muda Bapak Ibu, jadi pemuda itu memang minim pengalaman, maka itu ia tak tawarkan masa lalu, ia tawarkan masa depan. Ini salah satu quote dari founder kita juga, dari Pak Anies Baswedan. Boleh next? Jadi saya mengajak semuanya untuk ayo kita kolaborasi bersama, boleh gabung di komunitas Indonesia Mengajar ataupun di komunitas pendidikan apapun, yang jelas tanggung jawab pendidikan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih Pak Yohan dan Bapak Ibu sekalian. Ya, makasih Pak Juang Akbar sudah menyampaikan terkait pengalaman dari komunitas Indonesia Mengajar, bagaimana mengajak para sarjana-sarjana muda, ya tadi disebutkan ya tagline dari Pak Anies bahwa pemuda itu minim pengalaman, sehingga mereka tidak akan menawarkan masa lalu, tetapi yang ia tawarkan adalah masa depan. Luar biasa ini. Dan kemudian juga perlu diketahui bersama mengapa yang harus diajak sarjana, karena menurut Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen itu disebutkan di sana, ya di salah satu pasalnya, bahwa yang boleh menjadi guru ya mempunyai persyaratan. Salah satunya adalah harus lulus sarjana S1 ya, kalau dosen S2 atau S3 ya. Lalu nantinya punya sertifikat pendidikan, ya sertifikat mengajar. Nah, itu ya kira-kira. Itu kira-kira mungkin 3 komunitas yang sudah disampaikan tadi, dan pengalamannya sangat luar biasa ini membantu pemerintah betul-betul ya. Karena kita tahu bahwa pemerintah tidak sanggup untuk bergerak sendirian. Bagaimana untuk bisa membangkitkan dunia kependidikan ini bisa masuk ke kelas dunia. Ya. Nah, karena itu tadi Pak Menko juga mengajak untuk berkolaborasi dengan semua pihak. Para pihak silakan ambil bagian sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kemampuannya untuk bisa membangun Indonesia dari sisi-sisi yang bisa diberikan. Oke, karena itu mungkin kita masih punya waktu kira-kira sekitar ini 10-15 menit mungkin ya. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin yang sudah masuk di dalam chat kita ini, kalau mungkin bisa dipampangkan di sini. Ada beberapa pertanyaan, salah satunya dari Pak Wicaksono ya. Pak Wicaksono menyampaikan, ya mungkin kalau boleh panitia, jika pemuda tidak bisa baca tulis, namun bisa sangat paham atas apa yang dia lakukan, berarti pendekatan pendidikan bisa lewat seni tutur dan seni gerakan. Nah ini kemudian jika pemuda tidak bisa baca tulis, lalu dan bisa sangat paham atas apa yang dia lakukan, berarti pendekatan pendidikan bisa lewat seni tutur dan seni gerak. Lalu kemudian ada pertanyaan lagi dari siapa ini? Pak Syahbandi, ya. Pak Syahbandi itu menanyakan terkait dengan apa ya? Oh, belum ya ini. Ada. Saya Gregi mau bertanya untuk para pembicara, bagaimana tanggapan para pembicara dengan kemampuan para pemuda dalam mempelajari soft skill? Contohnya terkait dengan public speaking, critical thinking, dan problem solving. Kemudian faktor yang paling penting apa yang menentukan kualitas seseorang apabila di dalam dunia kerja itu? Ya, maksudnya itu apakah yang dipelajari di sekolah, ya, apakah dari sisi-sisi yang lainnya? Lalu kemudian juga ada yang bertanya nih, bagaimana bisa bergabung dengan pengajar muda? Ya. Lalu kemudian ada pertanyaan lagi, saya bukan dari mahasiswa, tapi mau ajak teman-teman jalanan untuk ikut Indonesia Mengajar. Nah, caranya bagaimana tuh? Lalu kemudian ada pertanyaan lagi, kapan dibuka oprek anggota untuk Indonesia Mengajar? Lalu ada dari Pak Mas Dimas, kalau dari Diploma 3 boleh mengajar atau enggak? Nah, itu silakan mungkin saya beri kesempatan kepada secara berurutan saja. Ibu Roswita, lalu kemudian Ibu Emilda, dan terakhir nanti ke Mas Juang.
ada, silakan untuk bisa mengomentari terkait dengan chat yang tadi saya bacakan. Mudah-mudahan Ya, Mbak terima dan Mas kasih. juga membaca. Ya, terima kasih Pak Yohan. Berkait dengan seni gitu ya sebagai salah satu metode pendidikan, salah satu yang kita percaya juga bahwa pendidikan itu perlu terdiferensiasi gitu ya. Artinya perlu terdiferensiasi dan terpersonalisasi. Jadi memang apa yang kemudian sedang kita perjuangkan juga bahwa kita tidak bisa one fits all gitu ya. Jadi satu resep kemudian diberlakukan untuk semua dari Sabang sampai Merauke. Dengan keberagaman yang terjadi di kita, tentu saja semakin banyak metode yang dikembangkan, kemudian semakin banyak metode tersebut kita yakini bisa masuk di dalam pendidikan formal maupun non formal, maka disitulah kunci kemajuan pendidikan Indonesia gitu. Lalu terkait dengan soft skill ya, ini juga sesuatu yang perlu terus kita dorong karena sebenarnya tantangan hari ini tuh bagaimana membuat pendidikan yang kemudian berujung pada kompetensi yang utuh pada anak gitu. Jadi kalau kita bicara keutuhan ya tidak akan ada lagi dikotomi antara hard skill dan soft skill gitu ya. Kemudian tidak ada lagi seolah-olah ada keterampilan dan kemudian ada pengetahuan, tetapi semuanya bisa menjadi sesuatu yang memang terintegrasi. Nah, pengembangan jadi kompetensi yang utuh ini yang juga kemudian perlu kita kembangkan. Jadi nanti ke depannya memang anak-anak Indonesia itu ya memang kompeten, kita bilangnya siap hidup gitu ya, tidak hanya sekedar kemudian sekolah lalu mungkin menuntaskan apa yang menjadi seolah-olah yang tertera di atas kurikulum saja, tapi kemudian ketika keluar sekolah juga tetap gagap gitu ya hidup. Nah ini yang justru tidak boleh gitu, kita perlu perjuangkan bahwa pendidikan kita itu akhirnya membuat anak Indonesia itu tumbuh secara utuh gitu. Lalu terkait bagaimana mungkin kalau ada yang ingin bergabung di SMSG bisa langsung ke semuamurid-semuaguru.id, nanti bisa juga bergabung di sana sebagai komunitas dan organisasi pendidikan. Apalagi ya Pak tadi pertanyaannya? Mungkin untuk Ibu cukup. Cukup ya, terima kasih Pak Yohan. Ya. Silakan mungkin Ibu Imelda singkat saja Ibu. Waktunya sudah habis nih Pak. Oh, sudah habis ya. Silakan kontak ke email kami. Baik, nanti mungkin lanjut ada di presentasi slide Pak Yohan. Terima kasih. Iya, nanti akan dijawab melalui ini ya, chat atau melalui email ya, buat teman-teman para pemuda yang belum disampaikan melalui secara lisan ini, secara verbal ya. Baik. Pak Yohan boleh kunjungi website Indonesia Mengajar ya, bagi semua pertanyaannya itu ada di website kami. Di indonesiamengajar.org. Ya, tadi juga 3 pembicara sudah menyampaikan websitenya masing-masing. Silakan para pemuda untuk bisa ambil bagian ya di dalam komunitas yang tadi itu baru 3 saja. Sebenarnya komunitas ini banyak sekali.